tentang alaku adil dek rakyat di antaranya kita harus berlaku adil dek rakyat kita sekhusus berde rakyat kita yang umum. Siapa rakyat kita yang umum? Rakyat kita yang umum adalah orang yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yang oleh Allah sudah diperintahkan mereka itu adalah amanah dan tanggung jawab kita. Nikah kita harus berlaku adil kepada mereka, nyeporah banyak-banyak kesalahan, mentoleransi semua kesalahannya kecuali hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah. Jadi mun hak ke Allah nikah jangan sampai kita toleransi. Mun hak ke kita tibi nikah tak napa toleransi. Jadi ala bagus dekat rakyat kita lah. Nikah adalah posisi kita sebagai orang tua, sebagai penanggung jawab. Mungkin posisi kita sebagai anak dekat orang tua. Wajib hukumah kita berbakti ala bagus dekat orang tua dua. Karena seorang kunna birrul walidain, apa tidak ke orang sepodua nikah termasuk dari paling wajib banyak kewajiban yang oleh Allah itu sudah diwajibkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran nikah Allah tabu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi birrul walidain ala bagus tidak ke orang sepuh nikah itu sudah perintah langsung dari Allah. Nikah perintah langsung dari Allah setelah Allah menyebutkan nyempe kecuali kepada saya. Pertama tauhid, nomor dua ala bagus tidak ke orang tua dua. Itu sudah bareng di Allah. Saya pertama jangan sampai kamu menyembah selain itu. Saya nomor dua ala bagus tidak ke orang sepuh dua. Bagaimana mulianya orang tua itu diposisikan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pertama nyempe selain dari Allah. Saya nomor dua munda ke orang sepuh dua nikah usahaki bagaimanapun caranya kita tetap berbakti. Kemudian oleh dalam ayat selain Allah menyebutkan anishkurli wali walidaika. Kamu harus mensyukuri, bersyukur dekat sengko, ngocak sekelangkong dekat sengko, dan begitu juga dekat orang sepoduan kita. Nah, ini kacau melarat. Kita mengucapkan terima kasih sekelangkong dekat orang sepoh melarat. Kalau narap paling ke pulung, gaya biasa lah ya. Nah. Todus deh, iya, lakarnya pekala todus. Makai bahan nggak nikah? Tapi kalau orang sepuh nikah, karena kita gayanya lah gaya orang kampung nggak nikah. Lah sudah biasalah, enggak jeri lah dari kata-kata terkadang dan badan nggak nikah. Nah itu harus sedikit demi sedikit dirubah mereka. Meskipun yang hibur toh todus. Makanya salah satu kita itu birrul walidain nikah. Kenapa? Kita mencium kening kedua orang tua. Benih orang tua saya nyium baban kening ini. Tapi anak dekat orang tua nikah nampu siom kening. Itu termasuk birrul walidain. Nah nikah belum dicoba. Coba jangan sampai menunggu mereka meninggal. Karena itu sunnahnya itu kita mencium orang tua. Ya nikah. Muntanang lebih biasa mereka. Tapi kalau kening itu termasuk birrul walidain. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri dekat Allah benda ke orang tua? Dalam tafsir Sufyan bin Uyainah nikah tabu darmah anishkurli wali walidaik, nyekor bersyukur dekat Allah dan juga kedua orang tua kita. Tabuna ya Sufyan bin Uyainah napa? Man shallas shalawatil khamsah faqad syakarallaha ta'ala wa man da'a li walidayhi fi adbari shalawati faqad syakarahuma.
Sapa orang solat lemak betuh, maka sebetulnya mereka sudah berterima kasih, sudah mengucapkan syukur kepada Allah. Dan sapa orang seadua selastarena solat kaangkui orang sepuluhan, nikah sudah mensyukuri kedua orang tua. Jadi dengan kita sholat yang 5 waktu, menjaga sholat kita yang 5 waktu, kita itu sebetulnya sudah bersyukur kepada Allah. Karena berapa kali Al-Fatihah emaos dalam tiap-tiap rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehari 1 malam itu dibaca Al-Fatihah dalam sholat. Kita sudah bersyukur. Kemudian nomor 2, untuk orang yang sepuluh kita baca doa setelah sholat maupun di dalam sholat nih kata napa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nikah baca. Nah, berarti kita sudah melakukan perintah Allah yang berbunyi anishkurli wa liwalidayka. Nah, kata Habib Abdullah, bagaimana bisa rekena Allah itu membarengkan mabareng ayat untuk berbakti kepada orang tua dan juga untuk kepada Allah. Bisa abareng tauhid abareng bikalaban kita berbuat baik kepada orang tua, bersyukur kepada Allah itu dibarengi juga harus bersyukur kepada orang tua. Jadi wajib untuk mencari keridhaan orang tua ben norok perintahna selama bukan maksiat ben ajawi larangan selama itu bukan kewajiban yang oleh Allah perintahkan kepada kita. Mun bi reng tuwon esoro tau sahabajeng berarti jangan diikuti. Wes tahu sahabajeng, nah baru itu kita tidak usah ikuti rekena. Wabi isarihi ala nafsika. Ini kasih paling melarat adalah mendahulukan orang tua dibanding kita sendiri dan mengedepankan kepentingan orang tua dibanding kepentingan kita sendiri. Nah, boleh saya keluarga melarat. Nah, karena memang di dalam fikih hukum Islam mulaan di keluarga maka yang wajib kita dahulukan adalah diri sendiri, nomor 2 adalah bini, kemudian anak. Dikasih wajib. Nah, baru setelah itu adalah orang tua kita. Mulai dalam alat kefokusan nih ke dalam segi nafkah. Maksudnya dalam segi nafkah, nah, tetap yang paling wajib itu adalah diri kita sendiri. Jadi misalkan kita nggak punya uang, untuk siapa ini? Misalkan sekat petratan dari kita adalah dimulai dari diri sendiri, baru ke orang lain. Artinya kepilih ke anak. Ini dari segi nafkah. Tapi di dalam segi mengutamakan berbuat baik dek remah itu tetap dek ke orang sepuh. Kita harus mementingkan mereka, mendahulukan mereka. Kemudian setengah dari derkah atau berdurhaka dari orang sepuh, yaitu kita menyakiti mereka dengan cara memutus sesuatu yang sebetulnya kita bisa sampaikan kepada mereka dari kefokusan, kita potong mereka. Oleh kita potong. Padahal bisa Pak kefokusan dari orang sepuh. Cuma oleh kita tidak dilakukan. Nah, itu termasuk dari durhaka. Apa rekan? Ada hal-hal yang sebetulnya baik, sesuatu yang baik itu materi ataupun non materi. Pada Pak kau orang sepodo ini bisa. Tapi oleh kita itu tak pada Pak. Nah, itu termasuk dalam salah satu hukukul walidain. Termasuk dari kita durhaka ke orang sepodo. Nah, apa boleh berwajah cemberut
kemudian apentak dek ka orang sepuh. Faqad qala alaihi salatu wassalam, tabuna kanjeng Nabi bahwasanya bau suarga ya bisa tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun. Perasaan bahan pekun 2000 dari lambe ini. Ini perjalanan 1000 tahun. Tapi saya tak bakal nemu bau suarga itu adalah orang setereka, durhaka, dan orang sepuluhan, orang yang memutus silaturahmi, kemudian orang tua panti jompo seki azina, lagu tanah ki azina, gitu. Kemudian wala musbilu izari, orang melanceng sarung karena kesombongan. Nika tak bakal nyium bau surga. Meskipun bau surga itu bisa tercium dari jarak 1000 tahun mereka. Nah, sampian misalkan asarungan, karena sunnahnya itu di atas lutut. Di atas lutut kayak main nabal. Di atas mata kaki. Makanya tak oleh isbal. Timun orang-orang Salafi Wahabi itu kan mengatakan celana cingkrang kan. Tak apa-apa. Sampean mau cingkrang mau enggak cingkrang kena. Saya penting bukan karena ingin geanggean. Karena lembut nikah orang melanceng itu biasanya gaya-gayaan. Orang-orang terhormat kan dulu sampai nyapoin tanah nggak nikah. Nah, innamal kibriya ulillah, bahwa kesombongan itu hanya milik Allah. Mun makhluk lah nggak nikah. Tapi lebih asare karena nutupin mata kakinya, jangan sampai di dalam hati itu kita itu ada perasaan sombong. Khuyala, jangan. Di atas mata kaki lebih baik lagi nggak nikah. Jadi atau perintah. Ya tak usah ceng-lanceng pas sampai kan bertese umpamana. Kita bisa sampai kan bertese ya ke bawahan dikit tak napa. Sepenting tidak isbal. Jadi isbal itu ya memang seperti itu. Orang-orang Salafi Wahabi pakai celana cingkrang, mereka ingin melakukan sunnah. Kita napa? Karena memang ada hadisnya. Ya baban saya ngangkui sarung make tak teki kena. Saya penting canggih buruh bukan ada niatan untuk geanggean. Mukhtal itu biasanya innallaha la yuhibbu mukhtalim fakhur. Allah nikah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtal geanggean dari segi pakaian. Mukhtal itu biasanya dari aksesoris, pakaian, tak lebur Allah. Saya nomor 2 fakhur, geanggean dari segi ocak. Jadi bade sombong dari segi pakaian, bade fakhur nikah sombong dari segi ocak. Mengko iya bi melebih kena. Nervous Iya, anggeng dari segi ocak fakhur, mukhtal itu biasanya dari angkuyan nggak nikah. Sampean pakai yang bagus, tanah pesunnah Nabi yang bagus itu. Cuma bukan untuk niatan geanggeun. Jangan disalahpahami mereka. Orang yang ngangkui kelambi bagus pote, kemudian terbaru, mereka asurbana nikah bagus sunnahnya Nabi. Kita yang nggak pakai jangan hasut, jangan dengki, reken. Tinggal seperti itu kita menjaga hati diri kita sendiri, reken. Bahwa semuanya itu ya bedeh, reken. Orang pakaiannya lusuh, al-badadah minal iman, ada juga hadisnya. Orang Mauritania itu
bedah sing ngangkui pakaiannya lusuh compang camping deh nggak nikah. Itu termasuk dari iman juga kepada Allah. Yang penting kan berarti hatinya mau pakaian seperti apapun deh kena. Mungkin bodoh Facebook mungkin nikah. Bodoh orang sufi, mereka itu dihujat mereka. Apa? Seakan-akan mereka itu melakukan sesuatu yang sufi mereka. Tambelan kepi. Pakaiannya itu tambelan kepi. Kotak-kotak, ada merah, ada biru. Nah, padahal sebetulnya bukan di sana mereka. Tetap sufi ini kan beda dalam mati nikah. Orang yang menjalani tasawuf akun dalam mati, karena tasawuf itu bagaimana tasfiyatul qalbi, maksudnya maberning, majernih hati itu sebetulnya rekan. Jadi bukan tentang pakaian, apapun itu bukan tentang pakaian, bukan tentang omongan rekan. Karena omongan bi pakaian bisa bi pada bi rekan nggak nikah. Nah kemudian waqala alaihi salatu wassalamu anillahi ta'ala, barang siapa rekan yang di pagi harinya dia membuat ridho kedua orang tuanya, tapi dia itu membuat murka saya, tabuna Allah. Ini hadis qudsi, benih Al-Quran, benih hadis yang seperti hadis-hadis biasa. Barang siapa yang di pagi harinya sudah membuat ridho kedua orang tuanya, tapi dia membuat murka saya, kata Allah, maka fa'ana anhurodin sing korea ke orang gele ridho iya, meskipun dia sebetulnya membuat murka saya. Sebaliknya orang yang di pagi harinya membuat murka kedua orang tuanya, tapi marido kasih engkau, maka engkau pada tak ridho ke orang gele. Betapa didahulukan oleh Allah ridon orang sepuh dibanding ridon Allah tibi. Wayang bagi lil walid. Nah ini lil ya. Karena apa? Birrul walidain din wadain. Berbakti kepada kedua orang itu, kedua orang tua itu adalah din wadain. Agama sekaligus otang. Alaku kebagusan daka orang sepodua itu adalah agama sekaligus hutang. Agama deremah karena bahwasanya memang anjuran dari Allah dan itu yang akan membuat kamu masuk surga. Nomor dua, otang kocak otang apa? Karena itu yang oleh anak kita nanti akan dikembalikan kepada kita. Jadi langsung ganjarannya di dunia. Birrul walidain nikah kencerna itunya. Sampean ala fokus ke orang tua, maka anan sampean bekal ala fokus. Maka naik kocak utang. Kita memberi piutang kepada orang lain, bekal fajar di anak kita. Maka birrul walidain din wadain. Din nikah agama bisa kita masuk surga lebat nikah. Bendain nikah adalah hutang, piutang. Kita membayar hari ini, regna beri otangan deki eve jerbi anaknya kita. Betapa mulianya birrul walidain. Nah, tapi ingat nikah sebagai orang tua katanya. Kita sebagai orang tua cara nah kita itu bisa nolongin anak untuk berbuat bakti kepada kita sebagai orang tua, tolongin anak rekena cara nah ajarin remah benih sampian gengsi semalena dan Anda menuntut anak Anda itu untuk berbakti kepada orang tua, tak bisa. Tadi sampean ajarin dek remah hak ke orang tua katin apa, hak ke anak katin apa, nikah ajarkan kepada mereka, kasih tahu, jangan terlalu mengekang kepada anak, jangan juga alantor ke anak.
Nah, hal-hal yang seperti ini rekan, tolongin anak untuk bisa berbakti kepada orang tua. Nah, apa boleh Tabuna Habib Abdullah bin Alwi, apalagi zaman sekarang yang dimana berbakti itu sangat sulit, sebenarnya nih ka ala coba ada ka orang sepuh. Makanya tolongi anak kita untuk berbuat baik kepada kita. Karena zaman yang seperti ini rekena, maka wasorul walidu ya'uddu abarra auladihi itu ketih angke kena orang sepo mangken tidak muluk-muluk seperti yang dilakukan Uwais Al-Qarni, ulama-ulama soleh zaman lamba enje. Standar anak yang berbakti kepada orang tua nih kenapa zaman mangken ki cukup ta'ala kau coba dengan orang sepo nih kelaun untung nikah hebat kan. Kita nggak berbuat buruk kepada orang tua, nggak usah beri materi non materi, nggak usah, cukup tak laku coba ke orang sepuh nikah sudah paling auladi nikah dari kemerosotan zaman. Makanya tabuna kanjeng Nabi rahimallahu walidana ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati, menyayangi seorang orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dia sendiri. Jadi mensampian nolongi anak untuk berbuat bakti kepada Anda sendiri, insya Allah masuk dekat doanya kanjeng Nabi rahimallah, moga-moga sayangan Nabi Allah. Nah, jadi seperti itu. Birrul walidain nikah nggak nikah. Birrul walidain tabuna ulama adalah qissatun taktubuha anta wa yarwiha laka abna'uka. Seekocak birrul walidain itu adalah sebuah kisah yang kamu tulis bagi oleh anakmu akan dibacakan lagi kepadamu. Nikah birrul walidain, hebat birrul walidain nikah. Satu kisah yang kita tulis sendiri, tapi nanti oleh anak kita akan dibacakan kepada kita. Maksud tidak remah. Abo ala fokus dengan orang sepuh, tak teman berusaha untuk durhaka dengan orang sepuh. Fokus kelakuan. Itu adalah sesuatu kisah yang kita tulis. Meskipun kita tidak pernah menceritakan kepada anak, laku bi anak cerita akib oleh kepada kita. Oh iya, engkau lambe ke orang tua, toman ala kodaya. Setiap bintang anak les bintang anak, engkau lambe ampo mecet orang tua. Ya setiap tang anak ya mecet engkau kia. Kisah yang kita tulis dan akan diceritakan oleh anak kita kepada kita sendiri. Makanya baik itu durhaka maupun berbakti nikah bakal beda-beda senah. Kalau birrul walidain atau hukukul walidain. Kemudian wa alaika bisilaturrahmi, menyambung silaturahmi yang semak, kemudian sebab cewek sesemak, sepaling semak, kemudian juga tetangga nikah. Karena sudah ada satu paket wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Nikah aturan sosial sebagai dalam Al-Quran betapa mulianya rekan. Pertama abad nyembah ke Allah, nomor dua hormati berbakti ke orang tua, kemudian ke kerabat kita juga berusaha untuk berbuat baik ke anak yatim, ke orang miskin, kepada tetangga yang dekat, kemudian tetangga yang jauh, kemudian juga teman sejawat. Kita punya teman, kita punya tetangga. Nah itu adalah yang memiliki hak. Kemudian Allah makon untuk berbuat baik dekat heula. As-sadaqatu 'alal qarabati shadaqatun muslah. Sedekah yang kita berikan kepada kerabat kita itu adalah shadaqatun muslah. Shadaqah muslah ini kenapa? Adalah sedekah yang akan mempererat tali silaturahim.
Tabuna kanjeng Nabi boleh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu menyambung silaturahmi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa seiman ke Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis lain bahwasanya malaikat Jibril nikah selalu berwasiat kepada Nabi Muhammad tentang hak-hak tetangga. Sampai Nabi itu menyangka bahwasanya tetangga ini nantinya bisa mewarisi. Dari begitu malaikat Jibril nikah selalu berwasiat tentang hak-haknya tetangga. Jadi sampean jangan sampai mengganggu tetangga. Salah tak bisa ala bagus, jangan mengganggu mereka. Napa boleh baben COD kantor yang berbeda suku. Biasanya lai kota nikah sistem nafsi. Terkadang posisi tak tahu terima kasih nggak nikah. Tolong jangan saja nih kita kata nggak nikah. Nah minimal maksimal nggak nikah sambian ala aku coba jangan sampai mentang-mentang kita nikah. Nah mun bagusin tor kateng alunjak nggak nikah. Mungkin coba aki mereka kapin nggak nikah. Jadi jangan sampai. Sebab boleh abe-abeen saya pada etanan orang nikah. Karena cangkih puru dari begitu besarnya haknya tetangga, malah Nabi Muhammad menyangka bahwa kulaku bakal pada ayat tentang seorang tetangga bisa mewarisi harta tetangganya. Nah, kemudian wala tatimmu silatul arhamul ihsan ilal jiron illa bikafil ada anhum wa ihtimalil ada minhum wa badalil ma'rufi hasbal istita'ati lahum. Menyambung silaturahim itu baik dengan tetangga atau berkerabat itu tidaklah sempurna kecuali abe berusaha tidak menyakiti mereka. Aberi munaberin kentor katengnya keen nggak nikah. Nikah tak sempurna. Kota menanggung rasa sakit. Kota mengerahkan semua tenaga untuk berbuat baik kepada mereka semampunya nggak nikah. Nah kalau hal-hal itu tidak dilakukan ya belum sempurna. Sampean saya melarat untuk berbuat baik. Sepenting cangki buruk jangan sampai kita berbuat buruk kepada mereka. Waqad qala alaihi salatu wassalamu laisal wasil bil mukafi innamal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Nah, seekoca orang yang nyambung silaturahim. Orang yang nyambung silaturahim itu beni al-mukafi. Al-mukafi ini kebiasaan enggak nih kan? Kita dikunjungi oleh orang. Nah, kemudian kita mengunjungi orang itu. Laisal wasil. Nggak nikah benih orang wasil nggak nikah. Saya kocak wasil itu dari sabil mukafi nggak kipuru kan ceritanya apa? Lesbelesen. Dia berkunjung kepada saya berkunjung kepada dia. Saya kocak orang nyambung silaturahmi nikah. Orang sudah terputus silaturahminya di sampean sambung nih kayak kocak menyambung silaturahim. Orang tua kita dulu punya musuh mereka. Paham ini kabar mereka punya musuh. Orang tua kita dulu. Lebih sampai sambung ini kayak kocak nyambung silaturahim. Nikah salah satu yang berat. Menyambung silaturahmi yang sudah putus. Engke sampean misalkan les-lesen ngakene nikah mempererat silaturahmi. Benih pas tak oleh fokus pada fokus mempererat silaturahmi nikah.